Shalom. Good morning all student. How are you today? I hope you very fine today. Baik anak teacher, selamat datang di kelas 5 pembelajaran kita saat pagi hari ini. Teacher berharap semua anak-anak teacher yang sedang berada di rumah sudah siap untuk belajar kali ini. Pembelajaran kita kali ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3 dan 4. Salam sehat. Tujuan pembelajaran 1. PPKN, siswa mengetahui nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. IPS, siswa mengetahui peta wilayah Indonesia, letak, kondisi geografis Indonesia. 3. Bahasa Indonesia, siswa dapat mengetahui ide pokok dalam percakapan. Nah, mari kita lihat gambar dari pengamalan Pancasila berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima, yaitu hormati orang lain. Sila keempat, musyawarah. Sila ketiga, menolong orang lain. Sila kedua, bergotong royong. Sila pertama yaitu tentang ketuhanan, di mana bangsa kita memiliki keragaman agama, sehingga di sini kita menjalankan agama sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Nah, dari sini anak teacher, kita boleh belajar bagaimana kita hidup di Indonesia yang memiliki keragaman, baik itu budaya, suku, ras, dan juga agama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita masuk dalam pembelajaran kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia yang mengandung banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan sila Pancasila ditunjukkan oleh perilaku yang mencerminkan sila tersebut. Perhatikan, ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila, di mana semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, di sini adalah mencerminkan bagaimana negara kita adalah negara yang demokratis, suka menolong, dan memiliki sikap yang baik dan suka bergotong royong dan menolong sesama. Nah, mari kita lihat lambang dari setiap sila Pancasila. Sila ke-1 yaitu bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, dan sila kelima padi dan kapas. Nah, dari sila kelima ke semua sila Pancasila ini memiliki nilai-nilai yang mencerminkan perilaku yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan sehari-hari yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk
agama yang berbeda-beda. Tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Saling menghormati dan menjalankan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai atau pengalaman yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, bertenggang rasa, tidak semena-mena, dan saling membantu sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta perdamaian dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Baik, anak-anak teacher, apakah kalian sudah mengetahui tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Teacher berharap melalui penjelasan teacher kali ini, kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila berikut yang sudah teacher jelaskan. Nah, salah satu contoh bagaimana kita menerapkan nilai-nilai dari Pancasila yaitu mencintai negara. Dengan mencintai negara, kita terlebih dahulu mengetahui kondisi negara kita. Yang pertama, mari kita lihat peta kondisi geografis negara Indonesia. Ini adalah peta negara kita. Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari peta geografis ini kita akan mengetahui tentang alam dan juga keadaan geografis Indonesia. Mari kita lihat apa yang kita ketahui tentang keadaan, bagaimana kita mengetahui tentang geografis Indonesia. Kita lihat. Luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita melihat luas wilayah, mari kita perhatikan baik-baik luas wilayah Indonesia. Yang pertama, total luas wilayah Indonesia yaitu
5.193.250 km persegi, mencakup daratan dan lautan. 2. Luas lautan Indonesia yaitu 3.273.810 km persegi. 3. Luas daratan Indonesia yaitu 1.919.440 km persegi. 4. Jumlah pulau di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yaitu 17.508 pulau, yaitu ada pulau yang besar dan juga terdiri dari juga pulau-pulau kecil yang mencakup pulau-pulau dengan daratan yang kecil dan juga yang luas. Nah, anak-anak teacher, ini adalah luas wilayah Indonesia. Ternyata negara kita sangat luas ya, anak teacher. Nah, mari kita perhatikan letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak sesuai daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi oleh berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudra, gunung, gurun. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Sekali lagi, letak geografis Indonesia sangat strategis. Yaitu, mari kita lihat, berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di Indonesia dikelilingi oleh lautan, makanya Indonesia disebut dengan negara maritim. Dan juga kekayaan alam Indonesia sangat beragam. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Letak geografis Indonesia. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah utara benua Asia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Malaysia bagian timur. Sebelah selatan, benua Australia. Lebih jelasnya, Indonesia juga berbatasan dengan Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah timur, Samudra Pasifik, dan Papua Nugini. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia yaitu letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Mari kita lihat, garis lintang adalah garis dari barat ke timur. Selanjutnya adalah letak astronomis dari garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Ini adalah garis dari kutub utara ke kutub selatan.
Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia berada dalam 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, anak-anak teacher, dari sini kita sudah tahu bahwa letak Indonesia dan juga keadaan kondisi geografis Indonesia. Nah, anak-anak teacher, untuk lebih jelasnya, anak-anak teacher boleh lihat melalui video dan juga media-media untuk menambah pengetahuan kalian bagaimana atau apa keadaan geografis Indonesia dan juga pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Sekarang kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu mencari ide pokok. Untuk dapat mengetahui ide pokok pada percakapan dengan melihat kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya membicarakan inti masalah yang sedang dibicarakan dan bersifat umum. Dalam pembelajaran sebelumnya, yaitu bagaimana mencari ide pokok, anak-anak teacher harus mengetahui bahwa di mana letak kalimat utamanya. Nah, seperti yang teacher jelaskan bahwa kalimat utama di dalam paragraf itu ada di awal paragraf, yaitu bisa disebut dengan deduktif dan juga di akhir paragraf induktif. Dan juga bisa saja kalimat utama itu berada di bagian akhir dan juga di bagian awal yang disebut dengan paragraf campuran. Nah, di sini anak teacher, kalian harus membaca teksnya dengan baik untuk dapat menemukan kalimat utama tersebut. Nah, di sini kita akan belajar atau mencari ide pokok dalam sebuah percakapan. Mari kita baca percakapan berikut ini. Edo, Lani, benarkah Indonesia negara maritim? Lani menjawab, ya, negara kita lautannya lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratannya. Oh, begitu ya? Berapa luas wilayah perairannya? Tatang Siti menjawab, kurang lebih 2/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, ini adalah isi dari percakapan antara Edo, Lani, dan Siti. Nah, dari sini anak teacher boleh mengetahui yang pertama dicari untuk mencari ide pokoknya, kalian harus mencari kalimat utama. Coba perhatikan. Baris pertama percakapan si Edo adalah, Lani, benarkah Indonesia negara maritim? Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa ini adalah kalimat utama. Nah, karena dari negara maritim bagian awal sudah dijelaskan secara rinci, maritim itu adalah bagian perairan, berarti dia dijelaskan perairannya, luasnya, dan bagiannya. Nah, artinya sisa dari percakapan adalah kalimat pengembang. Nah, dari sini setelah mengetahui kalimat utama yaitu Lani, benarkah Indonesia negara maritim? Ini adalah kalimat utamanya. Nah, dari sini kita akan menemukan ide pokoknya, yaitu Indonesia adalah negara maritim. Nah, anak-anak teacher, ini adalah penjelasan teacher dalam pelajaran kita kali ini. Itu yang pertama tadi mengenai Pancasila, yang kedua adalah mengenai bagian Indonesia yaitu letak geografis, yang ketiga adalah ide pokok.
Dan teacher akan memberikan tugasnya kepada kalian di luar dari video ini. Baik, ini saja yang menjadi penjelasan teacher kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa setelah selesai belajar, anak teacher untuk berdoa. Thank you. Bye-bye.